mendownloadnya di kolom chat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Rektor Universitas Juanda, Bapak Dr. Dede Kardaya, MSI, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Dr. Ristika Handarini, MSI, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para Wakil Rektor, Bapak Ibu Ketua dan Direktur Lembaga di lingkungan Universitas Juanda Bogor, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Juanda Bogor, serta tak lupa yang kami hormati juga Bapak Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Dr. Laude Amril, MPD, serta Bapak Ibu dosen yang kami hormati dan kami muliakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan dalam setiap urusan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Sholawat serta salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada baginda alam junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaat daripadanya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini kita khususkan mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Faratil umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu laporan kegiatan pelatihan penguatan dosen dalam penggunaan Learning Management System Unidakul yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Laude Amril, MPD, selaku Direktur dari Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Juanda Bogor. Oleh karena itu, kepada Bapak Dr. Laude Amril, MPD, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Herman, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan Yayasan YPSPIAI, yang terhormat Bapak DPU Universitas Juanda Bogor serta jajarannya, dan yang terhormat Pak Rektor yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita, kemudian yang terhormat para wakil rektor, para ketua lembaga dan para direktur, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Dekan serta Bapak Ibu dosen yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kegiatan hari ini berorientasi pada penguatan kita sebagai dosen dalam menyiapkan pembelajaran di semester Gasal 2001-2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, untuk di awal semester nanti
pembelajaran yang akan kita lakukan masih pembelajaran daring gitu ya, sampai waktu yang ditentukan akan menggunakan hybrid learning untuk beberapa fakultas maupun untuk beberapa program studi. Untuk itu kami memandang bahwa kegiatan pelatihan penguatan dosen dalam menggunakan LMS Unidakul ini menjadi penting untuk diselenggarakan secepatnya, mengingat berdasarkan kalender akademik kita di tanggal 20 September nanti itu adalah waktu awal perkuliahan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami menyadari sebenarnya Bapak Ibu dosen tidak start dari nol lagi dalam menggunakan LMS sebagai media pembelajaran kita di masa pandemi. 1 tahun terakhir gitu ya Bapak Ibu sudah familiar dengan menggunakan LMS tersebut, bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di LMS, bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah tersedia di dalam LMS, kemudian bagaimana mengkombinasikan pembelajaran menggunakan LMS baik secara sinkron maupun secara asinkron. Nah, walaupun seperti itu, namun kami tetap memandang bahwa dosen-dosen butuh penguatan, gitu ya, butuh penguatan, mengingat di dalam LMS kita juga yang sekarang ini, kalau kita melihat tampilannya ada beberapa tampilan yang baru, kemudian fitur-fiturnya juga beberapa ada yang baru, kemudian LMS kita juga saat ini alhamdulillah sudah terintegrasi gitu ya Bapak Ibu, terintegrasi dengan LMS pada Indonesia. Nah, mengintegrasikan LMS pada Indonesia dengan Unidakul ya, saya mengintegrasikan LMS Unidakul kepada LMS pada Indonesia itu menjadi arahan dari Dikti. Jadi Dikti menginformasikan kepada kita semua setiap universitas bahwa setiap universitas harus mengintegrasikan LMS-nya kepada Dikti. Tujuannya Dikti atau pada Indonesia ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya aktivitas pengajaran yang dilakukan oleh setiap dosen di dalam LMS pada setiap universitas itu dapat terekord dan terekam di LMS pada Indonesia gitu. Artinya Dikti akan memantau aktivitas pembelajaran secara langsung gitu Bapak Ibu ya. Mereka memiliki akses ke sana gitu untuk melihat seperti apa sih bagaimana dosen-dosen mengajar menggunakan LMS. Apakah mengajarnya hanya sekedar memberikan materi saja, ataukah sudah sampai kepada tahap mampu untuk mengkombinasikan pembelajaran baik secara sinkron maupun asinkron, menggunakan semua fitur, kolom chat, diskusi. Nah, itu aktivitas tersebut akan dapat dilihat oleh Dikti seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah pada hari ini insya Allah akan ada 2 pemateri. Yang pertama dari DSIT Pak Encep ya. Kemudian nanti ada Pak Irwan untuk yang memberikan materi kepada kita semua, Bapak Ibu, terutama saya pribadi juga mesti harus belajar lagi bagaimana menggunakan LMS sebagai penguatan kompetensi kita dalam pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kami mengharapkan agar kegiatan ini dapat kita sama-sama ikuti sampai selesai, mengingat pentingnya acara ini gitu ya. Pentingnya karena kita menyadari bahwa dalam pembelajaran di semester gasal ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya learning management system seperti itu ya, sampai kita memutuskan bahwa pembelajaran meningkat pada tahap hybrid learning ataupun pembelajaran full learning. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal itu yang bisa saya sampaikan selaku Direktur Dikjar. Kami memohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkesempatan menghadiri acara ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran yang telah memberikan laporan kegiatan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya masuk kepada acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Juanda Bogor. Oleh karena itu kepada Ibu Dr. Insinyur Ristika Handarini MP dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Juanda, Bapak Dr. Dede Kadaya, yang saya hormati Bapak DPU yang dapat hadir hari ini, kemudian para dekan dan guru struktural yang ada di Universitas Juanda. Kita berkumpul di sini hari ini mengikuti pelatihan dengan judulnya ditujukan kepada para dosen, maka kita semua berkumpul sebagai dosen. Yang saya hormati Bapak Direktur DSIT, Bapak Muhammad Mencap Eskom, MTI, MTA yang hari ini bersedia sebagai narasumber dalam kegiatan ini karena terkait dengan unggah materi di laman LMS. Kemudian, di sini ada Mufti Universitas Juanda. Assalamualaikum Mufti. Kemudian Bapak Direktur Dikjar, Dr. Laude Amril MPD yang hari ini melaksanakan kegiatan rutin gitu ya, dan ini kami anggap sebagai rutin. Para dosen yang saya hormati, tim squad para Kabid Dikjar yang hari ini juga ikut bersama-sama mempersiapkan kegiatan hari ini. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi robi atas anugerah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di pagi yang cerah ini secara daring, dan tentunya kita berkumpul karena ada kegiatan pelatihan penguatan dosen dalam pembelajaran daring melalui LMS Unidakul Jumat ini tanggal 10 September 2021. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Bapak dan Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Direktur Dikjar apa tujuan kita berkumpul di sini, karena kami sudah merencanakan ini sebagai kegiatan rutin di awal semester, dan kita akan masuk perkuliahan pada semester Gasal tahun 2021-2022 ini pada tanggal 20 September 2021. Tentu sebelum masuk di masa perkuliahan, kita juga melakukan beberapa persiapan, termasuk salah satunya adalah persiapan pelatihan hari ini untuk mempersiapkan semua dosen input materi pembelajaran di laman LMS kita, yaitu Unidakul. Dan memang ini merupakan kegiatan rutin ya, Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa jika ini dikatakan sebagai penguatan, maka di awal semester kita harus rutin melakukan karena mengingat pentingnya kegiatan ini. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengelak lagi di era industri 4.0 dan society 5.0 dan era digital gitu ya, menuntut semua dunia pendidikan untuk bukan hanya mengerti, bukan hanya mengikuti, tapi juga masuk di dalamnya secara langsung, dan ini sekarang menjadi bagian dari tugas kita sebagai dosen. LMS kita sudah disinkronkan kepada Indonesia. Untuk pada akhirnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didikjar bahwa tujuannya apa dipantau, karena untuk saat sekarang ini pemeringkatan perguruan tinggi bukan hanya berdasarkan penelitian, bukan hanya berdasarkan kinerja, tetapi juga termasuk di dalamnya berdasarkan pelaksanaan pembelajaran daringnya. Oleh karena itu, pemantauan itu bukan hanya berdasarkan pelaksanaan pembelajaran luring saja, namun juga di dalam kinerja perguruan tinggi. Nah, fasilitas pembelajaran ini telah disediakan oleh Universitas Juanda dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Didikjar bahwa kegiatan ini, mohon maaf yang masih aktif, mohon di-mute sebentar. Namun bagaimana kita mengisi konten itu adalah menjadi tugas kita semua sebagai dosen karena akan mentransfer ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa. Jika hari ini Pak Didikjar menyampaikan bahwa melakukan penguatan ini menjadi kegiatan yang kami anggap penting, maka semua dosen diharapkan secara perlahan-lahan gitu ya, secara perlahan-lahan. Selama ini sudah ada mandiri, tetapi ada yang belum mandiri. Maka harapannya dengan penguatan ini adalah jumlah dosen yang melakukan unggah secara mandiri itu semakin bertambah, sehingga semua dosen siap dengan teknologi ini. Bapak Direktur DSIT ya, Pak Muhammad Mencap ini sudah mengupgrade fitur LMS Unidakul
tentu Bapak Ibu semua sudah menerima notifikasinya melalui WA Group gitu ya. Ini semua sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu. Semoga ya Bapak Ibu tidak semakin sulit gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah biasa melakukan input mandiri, tentu ini memberikan angin segar gitu, karena tampilannya lebih fresh, lebih baru, kemudian lebih menarik begitu ya. Namun bagi yang belum mandiri, mohon mengikuti pelatihan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Didija sampai tuntas gitu ya, sehingga dapat melaksanakan unggah materi secara mandiri. Bapak Ibu, harapan kami bukan hanya sekedar unggah, namun juga bagaimana kualitas dari konten materi pembelajaran yang kita unggah, sehingga benar-benar membuat mahasiswa nyaman berada di kelas Bapak Ibu. Bagaimana menerjemahkan bahasa verbal menjadi virtual tentu bukan hal yang mudah, dan ini terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang hanya menampilkan foto, kemudian kita tidak tahu aktivitas mereka apa, dan keluhan ini juga disampaikan oleh Ustadz Mufti ya, Mufti Universitas Juanda, bahwa banyak mahasiswa di kelas sore gitu ya yang kemampuannya. Nah, hal-hal seperti ini tentu membutuhkan kreativitas kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Didikjar bahwa pembelajaran daring sinkron dan asinkron, tentu ini membutuhkan kreativitas di para dosen untuk tadi menerjemahkan bahasa verbal menjadi bahasa virtual sehingga kelas menjadi betul-betul menarik bagi mahasiswa. Dampak lain tentu dengan adanya program MBKM pada program pertukaran mahasiswa, maka pembelajaran daring ini penting. Kami membatasi kemarin ini ya untuk pertukaran mahasiswa, karena di pertukaran mahasiswa yang semester ini banyak sekali mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa secara acak tentunya, karena berdasarkan minat para mahasiswa. Dan kami berdiskusi dengan Pak Didikjar, kemudian dengan Pak Rektor begitu, apakah memang kita buka semua mata kuliah. Namun sekali lagi bahwa kemampuan semua dosen belum sampai pada level yang betul-betul kita inginkan, sesuai tadi interaksi dengan mahasiswa sedemikian rupa, dan masih ada juga yang belum secara mandiri, dan itu jika dipilih oleh mahasiswa nanti akan kesulitan dalam hal pembelajaran daringnya. Nah, akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Pak Dirdi SIT, kemudian Pak Laude Amril sebagai Direktur Dikja, dan tentu juga semua para yang hadir pada hari ini, tim squad begitu ya, untuk mempersiapkan kegiatan hari ini. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan penguatan dosen dalam pembelajaran daring melalui LMS Udiakul pada Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perkuliahan di semester gasal 2021-2022 dengan lancar, dengan baik, dan tentunya dengan bantuan Bapak Ibu untuk semakin meningkatkan konten dan materi di dalam LMS kita. Saya tutup dengan wallahu yaqulu haq wa huwa disabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Wakil Rektor 1 Universitas Juanda Bogor. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaannya sambutan kepada Bapak Rektor Universitas Juanda Bogor, sekaligus membuka acara pelatihan penguatan dosen dalam penggunaan Learning Management System Unidakul. Untuk itu kepada Bapak Rektor, Bapak Dr. Insinyur Dede Kardaya MSI, dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih Kang Irman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kanselor ya, Pak Kanselor, juga pimpinan yayasan ya, Direktur Eksekutif, para wakil rektor, Direktur Dikjar, beserta seluruh peserta ya, kolega dosen yang saya cintai yang hadir pada hari ini dalam acara pelatihan penguatan dosen ya. Ini namanya pelatihan. Ini sampai jam berapa nih, Kang Irman? Sesuai zona acara sampai jam 10 aja nih Pak. Untuk 10 sambutan aja? Bapak maksudnya. Enggak. Untuk acaranya sampai zuhur Pak. Sampai 11.30. 11.30 ya. 11.30 oleh sambutan aja udah 30 ini. Kalau namanya pelatihan kan harusnya
waktunya panjang gitu kan. Kita saha eta? Bapak Ibu sekalian, saya berharap tadinya hari ini ada 234 dosen ini yang hadir, tapi ini baru hanya 88. Ini masih kurang dari 40% ini. Nah, ini mohon ke teman-teman ya, teman-teman dosen lainnya, mohon ini lebih diperhatikan lagi karena kan ini LMS itu mau tidak mau menjadi suatu keharusan dan kudulah nggak bisa dihindari untuk kondisi sekarang ini. Jadi kalau kita tidak ikut dalam penguatan LMS ini, nah kita akan tertinggal gitu ya, akan tertinggal. Jadi ya termasuk saya gitu kan yang sudah manula ya, manusia lanjut terus gitu kan, lanjut terus ya. Ya, jadi ini harus menjadi perhatian ya bahwa para dekan mungkin ada juga di sini yang hadir. Nah, saya lihat ada Pak Luki juga. Mohon para dosennya ini diwajibkan saja karena kalau tidak ya repot kita ya untuk era sekarang ini yang semuanya sudah learning management system ini masih nulis-nulis gitu kan. Dan ini sangat penting. Saya nggak bakal udah akan nyambut, tadi udah banyak ya sambutan, jadi saya menyambut gini aja, saya menyambut dengan baik kegiatan ini. Terima kasih pada panitia ya, pada yang sudah mengangkat ini, Bapak narasumber dan juga para dosen yang sudah ikut berpartisipasi. Nah ini sudah ada 40% nih, baru 91. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari aktivitas dan ibadah kita ya, sehingga kita bisa lebih lancar dan mencapai target yang kita inginkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi pelatihan penguatan LMS bagi para dosen dibuka. Ya kan, wallahu yaqul haq wa huwa sabil. Selamat mengikuti pelatihan ini. Ya, kurang lebih ini 90 menit, mudah-mudahan dalam waktu 90 menit bisa dimanfaatkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor atas sambutan sekaligus membuka acara ini. Maka dengan ini acara pelatihan penguatan dosen dalam penggunaan Learning Management System Unidakul secara resmi telah dibuka. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, insya Allah beberapa saat lagi kita akan masuk kepada materi. Ada 2 materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan update teknik penggunaan LMS Unidakul yang akan disampaikan oleh Muhammad Encep Eskom MTI MTA. Untuk yang kedua adalah terkait dengan update penggunaan fitur LMS Unidakul yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan Effendi MPD. Iya. Kan belum masuk kepada materi, mungkin saya akan menyapa dulu kepada para pemateri. Bapak Muhammad Encep bisa merespon. Ya, Assalamualaikum Pak. Terima kasih banyak Pak Encep sudah berkenan hadir dan insya Allah beberapa saat lagi kita akan memulai. Mungkin nanti ya, Pak Encep yang pertama. Kemudian yang kedua saya menyapa Pak Irwan Effendi MPD. Pak sudah hadir? Siap. Siap, Pak Irman. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya kedua pemateri yang akan mengisi pada acara hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Tidak menunggu lama lagi, maka saya akan persilahkan untuk yang pertama, yaitu materi tentang update teknik penggunaan LMS Unidakul yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Encep, Eskom MTI MTA. Oleh karena itu, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Konselor yang saya hormati, YPSPI yang saya hormati, Kecil suaranya. tes, sudah cukup jelas Bapak? Lanjut. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya Bapak Rektor Universitas Juanda yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 2 dan 3 Universitas Juanda, serta Bapak Ibu pimpinan Universitas Juanda sekalian, serta Bapak Ibu dosen Universitas Juanda yang saya hormati selaku orang tua saya seluruhnya. Mohon izin pada kesempatan hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan terkait beberapa update fitur di layanan sistem LMS yang selama ini sudah sering kita gunakan Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan sharing terkait teknis pembelajaran melalui LMS Universitas Juanda. Alhamdulillah untuk LMS ini kita memang sudah melakukan beberapa pengembangan di versi-versi sebelumnya. Di antaranya update terakhir yang sudah dilakukan oleh kami tim IT terkait peningkatan dari fungsi sistem LMS ini, kita melakukan upgrading dari sisi interface, di mana interface sebelumnya kita masih menggunakan template bawaan dari sistem LMS itu sendiri, namun di tahun ini alhamdulillah kemarin kita combine dengan template yang memang kita customisasi dan kita beli secara resmi ya di vendor khusus penyedia template untuk LMS yang biasa kita gunakan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu mungkin di semester ini sudah bisa melihat secara langsung bahwa LMS yang kita gunakan ada beberapa perubahan dari sisi tampilan dan fitur layanan. Nah, untuk LMS ini juga di tahun ini kita kemarin sudah koordinasi dan mengikuti pelatihan dari SPADA Indonesia untuk diintegrasikan dengan sistem di SPADA Indonesia yang dikelola secara langsung oleh Ristekti, sehingga data-data terkait processing pembelajaran itu bisa otomatis di tahun ini terlibat, dan semuanya terkait teknis pengelolaan data-data integrasi itu kemarin sudah dikomunikasikan dengan pihak Dikjar secara langsung, sehingga di dashboard SPADA Indonesia dengan menggunakan admin yang diregistrasikan untuk integrasi LMS ini, itu otomatis sudah terpantau lalu lintasnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat track record bagaimana LMS kita ini sudah coba diintegrasikan dengan SPADA Indonesia, dan otomatis nanti Bapak Ibu juga bisa mengakses beberapa fitur dari integrasi tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk teknis Bapak Ibu mengakses LMS, sebenarnya pelatihan ini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu di setiap akan menjelang semester peralihan semester, terutama ya apakah itu semester ganjil dan semester genap, terutama di setiap awal tahun seperti yang akan kita hadapi pada kesempatan hari ini. Kita sebentar lagi akan menghadapi tahun ajaran baru untuk periode 2001-2022. Maka secara otomatis kami dari tim IT bersama komando dari tim Dikja, Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Juanda, itu seperti biasa kami akan menyiapkan beberapa
persiapan untuk memungkinkan nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, karena mengingat beberapa rule ataupun aturan pemerintah terkait PPKM sampai saat ini memang masih untuk tatap muka secara langsung masih menunggu kebijakan lebih lanjut secara langsung ya, apakah nanti ke depannya termasuk kampus kita juga, apakah kita akan mengcombine antara pertemuan secara daring dengan pertemuan secara langsung atau tatap muka langsung. Itu masih menunggu untuk proses pertemuan tatap muka. Kurang lebih seperti itu. Maka dengan ini sesuai arahan kemarin dari pimpinan dan komando dari Ditjar, kami sementara seperti biasa menyiapkan beberapa persiapan teknis untuk menyambut proses pembelajaran di tahun akademik 2021-2022 ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu bisa mengakses khusus untuk aktivitas pembelajaran. Sebenarnya untuk sistem LMS ini kita sudah memiliki dua sistem, di mana sistem yang pertama itu ada di URL yang sering Bapak Ibu akses, yaitu pool.unida.ac.id, di mana sistem ini memang difokuskan untuk kegiatan pembelajaran internal Universitas Juanda dan mungkin kegiatan program MBKM juga, pertukaran mahasiswa antar lintas prodi, ataupun kegiatan pertukaran mahasiswa dengan bekerja sama dengan beberapa universitas di beberapa program, itu ada yang dijalankan menggunakan LMS School ini Bapak Ibu. Nah, ada lagi satu memang yaitu LMS pada .unida.ac.id, itu biasanya digunakan fokus untuk kegiatan program MBKM, dari mulai pertukaran mahasiswa untuk program secara khusus, lalu untuk kegiatan diantaranya KKN, kuliah kerja nyata, ataupun KKL, kuliah kerja lapang, kurang lebih seperti itu. Dan itu sudah dilakukan menggunakan integrasi Spada, diantaranya untuk program terakhir itu adalah program KMNI, di spada.unida.ac.id, dan program hibah PKKM yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum, itu diintegrasikan ataupun dilaksanakan secara langsung menggunakan LMS yang kita integrasikan di URL spada.unida.ac.id. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan fokus bagaimana sharing terkait fitur layanan dan beberapa integrasi service yang memang sudah kami sediakan untuk memudahkan ke depannya, terutama Bapak Ibu selaku dosen. Jadi nanti ke depan ketika akan menyiapkan berbagai bahan pembelajaran di LMS kita ini, kami harapkan ke depannya itu akan lebih dimudahkan lagi, ya. Dan terkait beberapa fiturnya juga bisa lebih memahami. Maka di periode tahun ajaran baru ini juga kami sudah support dengan beberapa tutorial yang interaktif berupa video yang nanti Bapak Ibu bisa download secara langsung di LMS, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini untuk meminimalisir ya beberapa kendala yang di periode-periode sebelumnya dihadapi oleh dosen, di mana ketika akan menggunakan beberapa fitur LMS itu masih ada sedikit kendala atau kesulitan. Maka mudah-mudahan dengan model video interaktif yang sudah kami coba sediakan, nanti Bapak Ibu bisa download di lokal device Bapak Ibu masing-masing, dan nanti ketika Bapak Ibu lupa itu bisa mereview kembali ya, mengingat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Ancep, mohon maaf. Ya, siap. Barusan suaranya ada kresek-kresek gitu Pak Cep. Oke. Di Sekarang sini udah bagus. Udah bagus ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Jadi kurang lebih seperti itu yang tadi disampaikan Pak Rektor ya, untuk mensupport para manula maju terus. Apa gimana dari Pak Rektor menyampaikan? Insya Allah kami support seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lupa, tinggal menggunakan akses fasilitas yang tadi saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu seperti biasa nanti di slide di sini sudah saya view. Untuk mengakses LMS ini, Bapak Ibu silakan bisa berkunjung ke URL yang sudah diinformasikan di slide, yaitu pool.unida.ac.id, di mana untuk tertib administrasi seperti biasa nanti Bapak Ibu untuk login ke LMS ini seperti biasa menggunakan
username-nya itu NIDN atau NPP ya, bagi dosen yang belum memiliki atau NIDN-nya misalnya masih proses belum ini, nanti bisa menggunakan NPP. Tapi yang rata-rata sudah menggunakan NIDN, nanti loginnya menggunakan NIDN, dan password menggunakan password seperti biasa yang sudah Bapak Ibu gunakan atau yang sudah diinformasikan oleh Dikjar atau masing-masing fakultas, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk fitur dan layanan ini kita fokuskan Bapak Ibu nanti untuk proses pembelajaran ketika sudah login ke sistem bisa menggunakan beberapa fitur tambahan yang kemarin sudah kami akselerasi, berkenaan dengan kemarin juga ada request Bapak Ibu ingin ada fasilitas upload dan lain-lain untuk memudahkan proses terutama proses penugasan dan penilaian ya Bapak Ibu. Nah, maka di fitur LMS ini sebenarnya sudah ada fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di antaranya saya jelaskan secara singkat, itu ada fitur attendance, ini untuk absensi kehadiran ya. Nanti tentunya ini akan dibuat oleh masing-masing dosen di LMS. Apakah nanti kehadirannya akan di grup untuk seluruh pertemuan disatukan, atau bisa juga Bapak Ibu memplot di setiap pertemuan, itu tergantung kebijakan Bapak Ibu. Dan nanti absensi ini memang perlu disetting ya, disetting kriteria absensinya ada apa saja, karena ini kan misalnya pilihannya itu ada untuk hadir, telat, sakit, izin, ataupun absen misalnya. Nah, itu semua diatur oleh dosen, dan terkait nilai di setiap pilihan tersebut, misalnya kalau hadir itu mau 100 ataupun telat itu 75 misalnya, itu juga termasuk hak prerogatif dosen untuk mengatur terkait penilaian di sisi absensi. Lalu seperti biasa ini dosen bisa menyediakan materi atau bahan belajar yang sudah disiapkan, yang bisa disiapkan secara langsung oleh dosen di LMS ya. Materi-materi ini sudah cukup memadai, jadi nanti dosen bisa share materi apakah terkait modul pembelajaran, apakah itu modulnya berupa file Word ataupun file PDF ya, ataupun Bapak Ibu bisa share terkait slide presentation yang akan disampaikan di setiap pertemuan ya, maka itu pun nanti silahkan bisa Bapak Ibu siapkan di LMS, bahkan sampai media misalnya video interaktif yang memang dalam proses penyiapannya nanti sangat ditekankan Bapak Ibu mengintegrasikan fasilitas Google Drive dan channel YouTube, sehingga beban untuk storage media penyimpanan LMS kita ini bisa lebih maksimal ya Bapak Ibu, karena apabila kita langsung integrasikan media penyimpanannya di storage server yang digunakan untuk publikasi sistem LMS ini, itu dikhawatirkan nanti beban storage-nya akan cepat full, maka kita dalam proses integrasinya nanti diharapkan Bapak Ibu terbiasa mengintegrasikan dengan Google Drive dan channel YouTube untuk terkait misalnya mau sharing berkenaan dengan video-video pembelajaran ataupun video pengantar materi perkuliahan dan lain-lain, sampai dengan video misalnya review pembahasan Bapak Ibu pada saat membahas pertemuan daring dengan mahasiswa-mahasiswinya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan menggunakan dua media tersebut, dan tidak usah khawatir terkait tutorial, nanti semua sudah kami siapkan. Lalu berikutnya ada fasilitas forum diskusi, di mana forum diskusi ini biasanya Bapak Ibu bisa gunakan untuk forum sharing dengan mahasiswa terkait evaluasi hasil pembelajaran di setiap pertemuan ya Bapak Ibu. Dan forum diskusi ini bisa Bapak Ibu sekalian selaku dosen yang membuat topiknya. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswi itu tinggal menanggapi saja. Terkait teknis nanti topiknya itu diserahkan kepada dosen secara langsung, dan terkait timing mahasiswa-mahasiswi bisa mengisi forum diskusi ini juga tentunya diserahkan kepada dosen yang mengatur. Misalnya kalau kita selaku dosen ingin memberikan timing bahwa untuk topik diskusi ini mahasiswa diberikan waktu 1 minggu untuk berpartisipasi. Berarti kalau lewat dari 1 minggu tidak berpartisipasi dalam forum diskusi, secara otomatis itu mahasiswa-mahasiswi tidak mengerjakan penugasan forum diskusi misalnya. Lalu di sini juga ada fasilitas chat terkait pembelajaran. Biasanya chat ini bisa Bapak Ibu integrasikan untuk sharing terkait misalnya kontrak pembelajaran ataupun terkait rencana pembelajaran semester. Nah, ketika Bapak Ibu men-sharing
terkait hal tersebut bisa menggunakan fitur chat, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswi juga punya kesempatan untuk berdiskusi, bertanya secara langsung melalui media LMS apabila akan mendiskusikan terkait misalnya kontrak pembelajaran ataupun terkait rencana pembelajaran semester. Mereka semua bisa bertanya melalui media tersebut ya Bapak Ibu. Itu fasilitas chat. Ataupun Bapak Ibu juga bisa membuat fasilitas chat khusus ketika misalnya proses pembelajaran daring secara langsung dilaksanakan atau secara istilahnya mandiri ya, karena daring ini juga akan ada dua proses dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Ada kalanya mahasiswa belajar secara langsung dengan kita selaku dosen di pertemuan daring menggunakan apakah itu aplikasi Zoom ataupun aplikasi yang lain. Atau ada kalanya juga kita pertemuan secara mandiri di mana istilahnya itu sebenarnya mahasiswa belajar secara mandiri menggunakan berbagai suplemen material yang sudah kita sediakan di LMS dan kita tidak melakukan pertemuan tatap muka secara daring secara langsung gitu. Nah, ini di momen-momen tersebut Bapak Ibu bisa menggunakan juga fitur chat apabila nanti ada beberapa hal ketika mahasiswa kita instruksikan untuk mengeksplor secara mandiri, kita sediakan fasilitas chat untuk mereka misalnya bertanya ataupun lain-lain. Nah, berikutnya ada fitur asesmen. Ini asesmen ini biasanya untuk penugasan terkait tugas-tugas seperti tugas individu ataupun tugas kelompok ya Bapak Ibu, di mana fitur asesmen ini nanti bisa menggunakan fasilitas asesmen yang ada di LMS ataupun nanti bisa menggunakan fasilitas eksternal tool yang sudah kita integrasikan dengan integrasi Google Assessment ya Bapak Ibu. Jadi kalau asesmen di bawah LMS ini perlu nanti mahasiswa-mahasiswi integrasikan dengan Google Drive. Tapi kalau external tool itu udah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi nanti dalam proses pengumpulan tugasnya itu bisa upload secara langsung di LMS. Di mana nanti proses uploadnya ini otomatis terintegrasi dengan Google Assessment. Jadi semua file yang diupload oleh mahasiswa-mahasiswi ini akan tersimpan secara otomatis di Google Drive Bapak Ibu yang didaftarkan pada saat setting external tool-nya. Ataupun fasilitas yang lainnya bisa kita integrasikan untuk fasilitas quiz, yaitu seperti biasa yang membuat soal-soal secara online di LMS, dan Bapak Ibu bisa bikin soal-soal dengan jenis soal yang Bapak Ibu inginkan, karena fasilitas LMS ini menyediakan memungkinkan kita membuat berbagai jenis soal, dari mulai soal multiple choice ataupun pilihan ganda, atau Bapak Ibu juga bisa membuat soal-soal jenis true false ataupun mencocokkan jawaban ataupun soal short answer ataupun yang lain-lain ya Bapak Ibu. Jadi itu dipersilahkan, sampai dengan soal esai pun bisa dibuat di fasilitas kuis ini. Namun perlu diperhatikan di dalam kuis ini ada yang nanti proses nilainya itu secara automatically dari kustomisasi kuis yang sudah kita lakukan. Ada juga yang memang perlu kita koreksi dulu baru nanti output nilainya keluar. Contohnya adalah seperti esai. Untuk jenis soal esai ini perlu peran Bapak Ibu nanti untuk mengkoreksi, karena sampai saat ini memang apabila integrasi pembuatan soal esai secara daring itu tetap harus melibatkan dosen secara langsung nanti untuk mengevaluasi kira-kira untuk reporting jawaban yang sudah diberikan mahasiswa itu kita akan berikan poin berapa gitu ya, karena esai ini kan sifatnya variatif ya, jadi tergantung nanti masing-masing mahasiswanya memberikan respon. Jadi kita juga perlu selektif nanti memberikan kira-kira si mahasiswa ini ketika sudah mengerjakan tugas esai yang kita berikan itu baiknya diberikan poin berapa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu beberapa fitur layanan yang ada di LMS ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan eksplor secara singkat, dan mungkin saya tidak akan membahas secara detail karena nanti terkait update fitur layanannya akan dibahas oleh Pak Irwan ya, dari Dikjar. Nanti saya akan memandu Bapak Ibu saja untuk bisa nanti Bapak Ibu mengakses secara langsung beberapa fasilitas yang sudah kami sediakan. Sebentar, saya edit kembali untuk share screen. Nah, Bapak Ibu, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, silakan Bapak Ibu bisa mengakses LMS yang
kita gunakan untuk pembelajaran secara internal itu dengan akses URL yang tadi disampaikan, yaitu pool.unida.ac.id. Nah, Bapak Ibu, sebelum login, ketika tadi yang saya sampaikan, kami sudah menyediakan fasilitas modul tutorial lengkap untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mengakses modul ini cukup mudah ya, Bapak Ibu tidak usah login pun sudah bisa mengakses. Contoh di sini saya belum melakukan login sama sekali. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin mengakses dan mendownload tutorial yang sudah kami sediakan khusus untuk dosen, maka Bapak Ibu cukup scroll saja ke bawah, lalu nanti di sini ada list of course. Bapak Ibu tinggal klik saja view all course. Nah, di view all course ini di situ nanti ada panduan ya Bapak Ibu, ada panduan terkait sistem pool ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja panduan Universitas Juanda Center of Online Learning atau Unida Pool. Nah, di sini nanti ada tutorial penggunaan sistem LMS ya Bapak Ibu. Di sini ada tutorial penggunaan sistem LMS Unida Pool. Kalau ini diabaikan, yang kemarin saya persiapkan untuk sharing dengan dosen terkait pembelajaran. Nah, nanti apabila muncul seperti ini untuk minta login, Bapak Ibu bisa login ataupun tidak usah login juga tidak apa-apa. Langsung klik saja masuk sebagai tamu. Nah, secara otomatis ketika Bapak Ibu mengklik masuk sebagai tamu, itu Bapak Ibu nanti bisa mengakses suplemen tutorial yang memang sudah kami siapkan secara langsung ya Bapak Ibu di Unida Pool ini gitu ya. Sebentar. Oke, diklik. Kita bisa juga login. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal search saja ya panduan. Nah, ini nanti di panduan seperti metode yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kebetulan ini agak sedikit aksesnya agak lambat, maka saya menggunakan aksesnya lewat sini dulu. Ini di tutorial panduan ini Bapak Ibu, baik, ini Bapak Ibu, ini ada kendala ini juga, biasanya terkait updating, kebetulan browser di sisi saya ini belum saya update, maka saya akan ganti saja penggunaan browsernya.
untuk akses LMS ini menggunakan satu browser lagi yang saya gunakan ya Bapak Ibu. Karena tadi ada sedikit kendala. Biasanya kalau ada kendala gitu, biasanya Bapak perhatikan kadang browser ini selalu minta update untuk diperbaharui. Kebetulan yang browser satu yang tadi saya gunakan belum update, jadi terkendala dari sisi view. Nah, nanti Bapak Ibu seperti tadi ya, aksesnya cukup mudah. Bapak Ibu tanpa login pun langsung bisa mengakses. Nah, di sini itu ada tutorial lengkap Bapak Ibu yang sudah kami sediakan. Jadi di tutorial ini Bapak Ibu bisa melihat ini ada tutorial video penggunaan LMS bagi dosen selaku tenaga pendidik ataupun pengajar, dan di sini juga ada tutorial video khusus untuk mahasiswa. Dan di sini sudah kami jelaskan secara detail ya Bapak Ibu per step dari mulai Bapak Ibu nanti membuat introduction untuk pembelajaran di LMS. Sengaja modulnya kami pisah-pisah supaya Bapak Ibu bisa fokus per step bagaimana menyiapkan bahan-bahan belajar di LMS. Maka di sini kami sudah bahas dari mulai membuat introduction ya, awalan biasanya introduction itu berupa pengenalan, Bapak Ibu share terkait menjelaskan singkat terkait mata kuliah yang akan dipelajari, sampai dengan Bapak Ibu nanti men-share terkait kontrak perkuliahan sampai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga kami sediakan tutorial. Nah, nanti ini terkait pembuatan absensi, lalu membuat penugasan forum yang tadi disampaikan, forum diskusi, lalu menyiapkan bahan mengajar di LMS untuk Bapak Ibu nanti sharing terkait berbagai suplemen media belajar di LMS secara langsung, lalu sampai membuat penugasan dengan fitur eksternal tool terintegrasi Google Assessment di LMS, lalu ada juga ini membuat penugasan dengan fitur assessment, sampai dengan Bapak Ibu membuat schedule pertemuan daring. Nanti schedule pertemuan daring ini sebenarnya di LMS sudah ada fasilitas namanya Big Blue Button ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau menggunakan fitur Zoom juga boleh, ataupun aplikasi yang lain misalnya Google Classroom, itu tinggal disesuaikan saja. Karena biasanya kan untuk aplikasi Zoom juga di masing-masing fakultas mungkin disediakan akun Zoom-nya terbatas ya Bapak Ibu, tapi kalau padat jam mengajar pasti Bapak Ibu juga nanti mau nggak mau harus menggunakan fasilitas lain agar tidak bentrok dengan dosen yang lain misalnya karena akun Zoom-nya sedang digunakan. Nah, di sini juga sampai dijelaskan bagaimana membuat penugasan dengan fitur quiz di LMS ya Bapak Ibu. Nah, nanti untuk mendownloadnya Bapak Ibu sebenarnya cukup mudah ya, bisa memutar langsung di sini streamingnya ya. Atau Bapak Ibu seperti itu ya Bapak Ibu, itu kalau menonton secara langsung, atau Bapak Ibu bisa langsung ke YouTube secara langsung. Nah, nanti otomatis kalau sudah di YouTube pasti Bapak Ibu sudah paham bagaimana mendownload berbagai video di YouTube ya. Jadi silakan saja nanti bisa diintegrasikan. Jadi saya sarankan tutorial-tutorial ini Bapak Ibu download secara lokal disk Bapak Ibu. Jadi nanti dalam proses penyiapan di LMS apabila lupa itu nanti bisa direview karena tutorialnya sudah komplit. Begitupun dengan tutorial untuk mahasiswa-mahasiswi ya Bapak Ibu, ini pun sudah kami sediakan dan ini diakselerisasi dengan apa yang disiapkan dosen, maka mahasiswa mengikuti yang sudah disiapkan oleh dosen pengajar secara langsung. Makanya di sini kalau untuk modul mahasiswa itu topiknya dibahas mengikuti pengenalan gitu kan, lalu melakukan absensi, mengekspor bahan belajar, sampai dengan mengerjakan tugas forum diskusi, lalu tugas terintegrasi Google Assessment, dan lain-lain sampai dengan mengerjakan kuis. Jadi ini sudah diakselerasi Bapak Ibu. Bapak Ibu selaku dosen menyiapkan dengan fitur-fitur yang tadi disampaikan, mahasiswa dijelaskan juga bagaimana mengikuti dengan fitur-fitur yang sudah disiapkan. Maka ini tinggal diikuti saja dan insya Allah sudah cukup memudahkan. Maka penjelasan detailnya tidak akan secara detail saya bahas ya Bapak Ibu. Jadi silakan bisa menggunakan fasilitas tersebut. Nah Bapak Ibu untuk login seperti biasa Bapak Ibu silakan login menggunakan yang tadi disampaikan, berarti NIDN ataupun NPP masing-masing. Nah nanti gambaran akses kelas ya yang bisa Bapak Ibu buat kurang lebih seperti ini ya. Saya sampel di sini membuat pembelajaran terkait mata kuliah misalnya ya Bapak Ibu. Di saya contohnya. Kemarin ada mahasiswa nitip tanaman itu ya. Nah Bapak Ibu, ini contoh yang saya buat.
Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini dengan berbagai tutorial yang tadi kami sudah sediakan ataupun fitur-fitur yang tadi kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat contohnya seperti ini ya, simple. Nanti di perkuliahan bisa membuat introduction kayak gini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa memberikan pengenalan singkat terkait Bapak Ibu ataupun pengenalan mata kuliah yang akan Bapak Ibu berikan. Lalu bisa juga Bapak Ibu share untuk kontrak perkuliahannya, dan ini nanti bisa dilakukan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa share kontrak perkuliahan yang akan kita berikan, lalu RPS terkait rencana pembelajaran semester yang akan kita berikan ke mahasiswa, dan itu semuanya bisa di-download secara langsung. Dan ada baiknya tadi saya sampaikan, kita bisa membuat kalau untuk terkait ini dengan fitur chat. Nah, ini kan fiturnya fitur chat ya Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa klik di sini, mereka juga bisa chat secara langsung ya untuk obrolan apabila nanti ada yang ingin didiskusikan ataupun Bapak Ibu seperti itu. Dan fitur-fitur yang lain ini yang bisa Bapak Ibu buat ya, yang tadi saya sampaikan semuanya ada di video tutorial, dari mulai membuat absensi, berbagi suplemen material pembelajaran, dari mulai tadi yang saya sampaikan modul yang sudah kita buat misalnya, ataupun bahan presentation yang kita siapkan, itu semuanya silakan bisa direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan memang ada baiknya, ini saya contohkan hanya satu pertemuan saja ya Bapak Ibu, satu pertemuan saya sampelkan, Bapak Ibu bisa buat seperti ini, maka nanti kalau mau menambah pertemuan, nanti tinggal ditambahkan saja dengan mengaktifkan mode ubah di sini ya Bapak Ibu, tinggal kita tambahkan topik kalau mau untuk pertemuan. Jadi di satu pertemuan saja Bapak Ibu sudah membuat komplit medianya seperti ini ya. Sampai dengan sharing, di sini juga video yang tadi saya sampaikan, ini diintegrasikan dengan channel YouTube ya Bapak Ibu, ini bisa seperti ini. Lalu membuat forum diskusi, jadi di dalamnya kita bisa membuka topik-topik diskusi dan mahasiswa tinggal menanggapi saja. Dan bisa kita timing ya, terserah topik diskusinya Bapak Ibu mau mengangkat berapa topik, ini sebagai contoh ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini juga